Mayat itu masih bernapas. Episode 1. Suara dari kulkas mayat. Namaku Randy. Aku bekerja sebagai petugas forensik di sebuah rumah sakit kecil di pinggiran kota. Setiap malam tugasku selalu sama, menerima jenazah dari ruang IGD, mencatat data, dan memastikan mayat tersimpan rapi di ruang pendingin sebelum diambil pihak keluarga atau dikirim ke otopsi. Malam itu, suasana rumah sakit lebih sunyi dari biasanya. Hujan turun deras di luar, memukul jendela seperti ketukan orang yang ingin masuk. Jam dinding menunjukkan pukul 01.35 dini hari ketika IJD menghubungi lewat telepon internal. Randy, tolong terima satu jenazah dari IJD. Pasien baru saja meninggal di meja operasi. Nama? Haris Nur Cahya, usia 44 tahun, laki-laki. Aku mengangguk meski tak ada yang melihat. Sudah biasa menerima jenazah tengah malam. Tapi saat aku sampai di IJD, suasananya agak aneh. Beberapa perawat berbisik-bisik sambil melirik ke arah jenazah yang sudah ditutup kain putih. Dia meninggal pas baru bangun dari bius, Ren. Bukan karena penyakitnya, ujar salah satu perawat pelan. Pas sadar, dia teriak-teriak minta tolong. Katanya dia belum mati. Aku hanya tersenyum kaku. Sudah sering dengar cerita aneh seperti itu. Jenazah Haris aku dorong ke ruang forensik. Prosedur standar, periksa tubuhnya, catat waktu kematian, dan simpan di lemari pendingin. Tapi saat membuka kain putih yang menutup wajahnya, aku sedikit tertegun. Mata Haris terbuka. Kupikir mungkin dokter lupa menutupnya. Tapi sorot matanya, seolah masih hidup, masih memohon. Dengan cepat aku pejamkan matanya menggunakan 2 jari dan menghela napas. Sudah biasa. Aku harus tetap profesional. Saat tubuhnya sudah kusimpan di salah satu laci lemari pendingin nomor 04, aku pun duduk di kursi dan menuliskan laporan kematian. Lalu, kulkas mayat itu bergetar. Awalnya halus, lalu seperti ada seseorang dalam yang menggedor pintu logamnya. Cuk, 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 cuk. Aku berdiri kaku, mataku kedip. Getaran itu berasal dari laci nomor 4. Tanganku gemetar saat meraih senter dan membuka pintu lemari pendingin. Aku tarik lacinya perlahan. Kain putih itu masih menutupi tubuh Haris. Tapi kain itu basah. Aku mendekat. Seperti ada embun atau keringat. Tidak masuk akal. Ruangan ini hanya 4 derajat Celcius. Kupastikan lagi tubuhnya tak bergerak. Tapi saat aku menunduk lebih dekat, pelan, panjang, dan nyata. Aku terhuyung mundur, menjatuhkan senter. Gelap sebentar. Dalam kegelapan aku mendengar gumaman lirih. Aku belum mati. Aku lari keluar ruangan tanpa pikir panjang. Sampai pagi, aku tak berani kembali ke ruang forensik. Aku duduk di ruang administrasi, menunggu sinar matahari masuk lewat jendela, dan memastikan semua hanya mimpi buruk. Namun saat dokter jaga pagi datang dan memeriksa jenazah Haris, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Randy, kau yakin mayat ini sudah meninggal semalam? Tanya dokter sambil menunjukkan hasil monitor detak jantung. Masih ada denyut. Tanda vital yang tak mati. Pagi itu, ruang forensik berubah jadi pusat perhatian. Para perawat, dokter, bahkan kepala ruangan forensik ikut datang. Semua bertanya hal yang sama. Bagaimana bisa jenazah menunjukkan tanda vital? Aku berdiri di sudut ruangan, masih syok dengan apa yang kulihat malam tadi. Monitor yang dipasang pada tubuh Haris menunjukkan detak jantung, lemah tapi nyata. Alat pengukur saturasi pun menangkap adanya kadar oksigen dalam darah. Padahal semalam, dokter IJD sudah menyatakan Haris meninggal. Dokter Tirta, spesialis forensik senior, memeriksa tubuh Haris. Ia tampak bingung. Secara medis, ini tidak mungkin. Tidak ada nadi saat diperiksa. Tidak ada aktivitas otak. Tapi sekarang, lihat ini. Denyutnya teratur. Aku hanya diam. Tidak berani cerita tentang napas yang kudengar semalam. Sementara itu, jenazah Haris tetap terbaring di atas meja logam. Kulitnya pucat, dingin seperti es, namun matanya terbuka kembali. Dan kali ini, bergerak mengikuti kami. Salah satu perawat yang melihat langsung berteriak. Dia melihat kita. Dia sadar. Dokter Tirta mendekat dan menyorotkan senter ke bola mata Haris. Tak ada reaksi pupil. Tapi gerakan mata itu tak bisa disangkal. Ia menatap kami. Bukan kosong. Bukan pantulan cahaya. Tatapannya penuh kesadaran. Dan juga ketakutan. Bawa ke ruang observasi, seru Dokter Tirta. Beberapa petugas langsung membantu memindahkan tubuh Haris ke ranjang dorong dan membawanya ke lantai 2, tempat pasien-pasien kritis dirawat. Tapi saat tubuhnya melewati lorong, sesuatu terjadi. Semua lampu lorong padam. Sejenak hanya suara roda ranjang yang bergesek dengan lantai. Lalu terdengar, "Aku masih hidup." Suara itu datang dari Haris. Lirih, dalam, dan sangat putus asa. Semua orang terdiam.
Salah satu perawat sampai jatuh terduduk. Seorang petugas keamanan langsung melafalkan doa sambil sesampainya di ruang observasi, Haris disambungkan ke berbagai alat medis. Tubuhnya masih tak bergerak. Namun monitor terus menunjukkan aktivitas vital, detak jantung, pernapasan, dan gelombang otak. Semua dalam batas yang seharusnya tak mungkin. Sore hari, aku dipanggil ke ruang kepala forensik. Randy, kata dokter Tirta, menatapku serius. Kau yang pertama menangani jenazah ini. Ada yang ingin kau ceritakan? Aku ragu sejenak, tapi akhirnya aku ceritakan semua. Mulai dari mata Haris yang terbuka, kain kafan yang basah, hingga suara napas lirih dari dalam lemari pendingin. Wajah dokter Tirta langsung pucat. Ia mengambil sesuatu dari lacinya, sebuah foto lama. Aku pernah menangani kasus seperti ini, 20 tahun lalu, katanya pelan. Pasien yang dinyatakan meninggal, lalu hidup kembali, tapi dengan tanda-tanda aneh. Aku menatap foto itu. Wajah yang sudah kabur, tapi matanya sama seperti Haris, menyimpan teror. Apa yang terjadi pada pasien itu, dok? Setelah 2 hari, tubuhnya mulai membusuk, tapi ia belum mati. Ia menangis, meminta tolong, lalu menghilang dari ruang rawat. Kami menemukannya di ruang jenazah. Masuk sendiri ke lemari pendingin dan mengunci dari dalam. Aku merinding. Napasku memburu. Dan Haris, tanyaku. Dokter Tirta menggeleng. Kalau ini kejadian yang sama, maka kita tak bisa menyelamatkannya. Tapi kita juga tak bisa membiarkannya terus hidup seperti ini. Malam harinya, aku iseng membuka CCTV ruangan Haris lewat komputer di kantor forensik. Waktu menunjukkan pukul 02.10 dini hari. Rekaman menunjukkan Haris masih terbaring di ranjang. Tapi kemudian tubuhnya duduk perlahan. Monitor di samping tempat tidur tak berbunyi. Tak ada alarm. Tapi Haris memutar kepala melihat sekeliling, lalu tersenyum. Bukan senyum manusia yang bersyukur hidup kembali, tapi senyum yang kosong. Tiba-tiba ia memalingkan wajahnya tepat ke arah kamera dan berkata pelan, "Aku tidak sendiri." Lalu layar CCTV menjadi hitam. Setelah kejadian aneh di rekaman CCTV itu, aku tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Haris yang tersenyum ke arah kamera terus muncul. "Aku tidak sendiri," katanya. Kata-kata itu menghantui pikiranku. Pagi harinya, rumah sakit geger. Haris menghilang. Ruang observasi kosong. Tidak ada tanda-tanda paksa, tidak ada rekaman CCTV yang bisa diakses. Semua file dari pukul 01.00 sampai 04.00 terhapus. Satu-satunya hal yang tertinggal adalah kain kafan yang sudah menghitam dan berbau busuk, tercecer di bawah tempat tidurnya. Tak hanya itu, 2 perawat yang jaga malam ditemukan pingsan di kamar istirahat, dengan wajah pucat dan bola mata mereka tampak seperti mengalami syok berat. Salah satu dari mereka saat siuman hanya sempat berkata, dia membawa sesuatu bersamanya. Rumor cepat menyebar. Ada yang bilang Haris dirasuki, ada yang percaya dia bukan lagi manusia. Tapi yang paling menakutkan adalah apa yang disampaikan oleh seorang pasien tua di lantai 3. Dia berjalan malam-malam di lorong, tapi bukan sendiri. Ada bayangan hitam, tinggi dan kurus yang mengikuti dari belakang. Kata pasien itu, makhluk itu tidak punya wajah. Hanya rongga kosong dan bau seperti daging busuk. 3 malam kemudian, rumah sakit seperti kembali normal. Tapi aku tahu semuanya belum selesai. Dan kekhawatiranku, aku bertugas malam lagi. Sekitar pukul 2 pagi, alarm dari ruang forensik berbunyi. Padahal tak ada jenazah baru malam itu. Dengan rasa was-was, aku turun ke sana. Ruangannya gelap. Lampu-lampu berkedip seperti mau mati. Bau menyengat tercium dari arah lemari pendingin. Laci nomor 04, tempat Haris dulu disimpan, terbuka. Tapi kosong. Di dinding belakangnya tertulis dengan darah, bukan giliranku. Aku mundur perlahan. Tapi saat berbalik, aku melihat seseorang berdiri di sudut ruangan. Tapi bukan Haris yang dulu. Wajahnya membiru. Bola matanya menghitam. Mulutnya robek sampai ke pi. Tubuhnya kaku, tapi tetap bisa berdiri. Dan dari balik punggungnya, bayangan hitam itu muncul. Menjulang tanpa bentuk pasti. Makhluk itu seperti asap hidup. Bergerak perlahan, menyentuh kepala Haris seperti sedang mengendalikannya. Haris membuka mulutnya. Suaranya bukan lagi manusia. Aku mati. Tapi dia tidak membiarkanku pergi. Sekarang, dia lapar. Aku berbalik dan lari keluar. Namun lorong menuju tangga darurat seperti berubah bentuk. Dinding-dinding rumah sakit memanjang, gelap dan bau darah menguar dari setiap arah. Suara langkah kaki menyeret terdengar di belakangku. Sesuatu mengejarku. Aku berhasil masuk ke ruang IGD dan menutup pintu. Nafasku terengah, keringat dingin membasahi seluruh tubuh.
Perawat yang sedang jaga malam melihatku panik dan bertanya, "Randy, kenapa?" Aku hanya bisa berkata, "Jangan biarkan siapapun masuk." Haris bukan manusia lagi. Perawat itu tampak bingung. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, listrik padam. Ruang IGD gelap total. Monitor detak jantung semua pasien mati. Generator cadangan yang biasa aktif otomatis tidak menyala. Lalu terdengar suara bisikan dari belakang. Sekarang gilirannya. Siapa? Aku menoleh pelan dan melihat Haris berdiri di balik tirai tempat tidur pasien. Ia tidak sendiri. Bayangan hitam itu kini telah memenuhi langit-langit ruangan. Bergerak seperti kabut pekat, berputar-putar, lalu menyerap masuk ke tubuh salah satu pasien yang sedang tak sadar. Pasien itu langsung bangun dengan wajah kosong. Matanya membiru seperti Haris. Ia mulai tersenyum, senyum yang sama. Satu persatu, pasien di IGD mulai kejang. Beberapa berteriak. Suara alat-alat medis mendadak kembali menyala dengan alarm berbunyi bersamaan. Kacau menjerit. Chaos. Aku lari keluar ruangan. Satu-satunya yang kupikirkan, keluar dari rumah sakit ini sebelum semuanya terlambat. Tapi saat sampai di pintu utama, semua terkunci. Di dinding kaca pintu keluar ada tulisan berlumuran darah. Semua merasakan kematian seperti aku. Gerbang antara hidup dan mati. Rumah sakit itu kini seperti terperangkap dalam dimensi lain. Jam dinding di ruang IGD berhenti di pukul 3.02. Waktu tak berjalan, sinyal ponsel lenyap, dan semua pintu, termasuk darurat, terkunci dari dalam. Bahkan ketika aku mencoba memecahkan kaca pintu utama dengan tabung pemadam, kaca itu tidak retak sedikit pun. Ada sesuatu yang menahan kami di sini. Bukan sekadar kekuatan gaib. Ini seperti kehendak dari dunia kematian. Aku bersembunyi di lantai 2, bersama 2 perawat dan seorang satpam yang masih sadar. Yang lain tak jelas kemana. Sebagian menghilang, sebagian lagi mungkin sudah dirasuki. Kami saling bertukar cerita. Perawat Dina mengaku sempat melihat bayangan Haris muncul di monitor CCTV lantai 3, padahal semua kamera sudah mati. Ia bilang setiap kali Haris muncul, bau busuk langsung memenuhi udara. Dan lampu ruangan pasti padam. Satpam Dodi menceritakan lebih parah. Ia melihat pasien yang sebelumnya telah dinyatakan meninggal 3 hari lalu. Bang Roy, korban kecelakaan, berjalan di lorong sambil tersenyum. Mukanya hancur, tapi dia tertawa pelan sambil berbisik. "Aku sudah melihat apa yang menunggumu di balik kematian, Ren. Bagaimana dia tahu namaku?" Aku mencoba berpikir logis, tapi semuanya terasa seperti mimpi buruk. Hingga satu hal membuat darahku membeku. Sebuah rekaman suara dari ponsel milik Dina yang entah bagaimana bisa tersimpan sendiri. Kami memutarnya pelan. Ruang antara hidup dan mati terbuka karena Haris dipaksa kembali. Tubuhnya hidup tapi jiwanya tidak utuh. Sekarang sesuatu ikut kembali, sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Suara itu bukan suara manusia. Terlalu dalam, berat, dan menggema seolah berasal dari bawah tanah. Setelahnya terdengar suara-suara tangisan. Ribuan. Lalu teriakan satu suara. "Tutup gerbangnya sebelum semuanya keluar." Dina menangis. Dodi hanya bisa melafalkan ayat-ayat sambil menggenggam senter. Aku mulai menyadari, ini bukan soal hari saja. Ini soal gerbang. Ruang antara hidup dan mati yang seharusnya tak pernah terbuka. Dan kini, gerbang itu menganga lebar di tengah rumah sakit ini. Kami memutuskan menyelidiki lantai bawah. Ada satu ruangan yang selama ini ditutup. Ruang mayat lama. Bangunannya masih ada, tapi sudah tidak digunakan sejak renovasi rumah sakit 5 tahun lalu. Tapi beberapa staf lama tahu, ruangan itu konon pernah jadi tempat penyimpanan mayat-mayat yang tidak dikenal. Beberapa tidak pernah dijemput keluarganya. Ada desas-desus soal eksperimen ilegal juga, tapi semua ditutupi manajemen. Kami menuju ke sana lewat tangga darurat belakang. Semakin mendekat, suhu turun drastis. Nafas kami mulai terlihat. Udara menjadi tebal seperti kabut. Aroma busuk tercium begitu kuat, seperti darah basi dan daging membusuk yang bercampur. Pintu ruang mayat lama terbuka sedikit. Di balik pintu, gelap total. Dodi menyorotkan senter. Apa yang kami lihat membuat kami laci-laci mayat terbuka. Semua kosong. Di lantai, ada puluhan kain kafan terbuka. Dan di tengah ruangan itu, Haris berdiri. Tapi tubuhnya kini tidak sepenuhnya manusia. Kakinya mengambang, wajahnya setengah membusuk. Dari punggungnya keluar tentakel hitam seperti asap yang hidup. Bayangan itu berdenyut seperti makhluk yang lapar. Haris menatap kami dan berkata, "Gerbang sudah terbuka, dan kalian adalah tumbalnya." Tiba-tiba ruangan bergetar. Dari dinding-dinding muncul tangan-tangan mayat yang merayap perlahan.
Beberapa menjulur ke arah kami. Senter Dodi padam. Dalam gelap hanya terdengar satu suara. Satu harus tinggal di sini, agar yang lain bisa pergi. Aku tak tahu apa maksudnya. Tapi Dina mulai mundur sambil berkata, Aku? Aku tahu ini. Ini pengorbanan. Kita harus menutup gerbang itu dengan seseorang dari dunia kita. Semua terdiam. Dodi menatapku. Lalu dirinya sendiri. Tanpa kata, ia mengangguk pelan. Kalian pergi. Aku akan tinggal. Ini tempat tugasku dari awal. Sebelum kami sempat mencegah, Dodi berlari ke arah Haris dan melemparkan kalung logam ke arahnya. Kalung satpam yang bertuliskan nama dan nomor induk. Ingat, aku sebagai penjaga terakhir, bukan korban. Dodi diterkam bayangan itu. Seketika ruangan bergetar lebih keras. Dinding mulai runtuh. Kabut menghilang perlahan. Mayat-mayat merintih dan merayap kembali ke laci-laci. Dan Haris hilang. Cahaya perlahan masuk ke dalam ruangan. Udara kembali normal. Bunyi sirin rumah sakit terdengar kembali dari atas. Kami, aku dan Dina masih berdiri di tempat tubuh lemas. Gerbang itu tertutup. Untuk sementara. Yang tidak pernah mati. Sudah 3 hari sejak kejadian di ruang mayat lama. Rumah sakit perlahan kembali normal. Lampu menyala seperti biasa, pasien kembali ditangani, dan sistem keamanan berfungsi lagi. Tidak ada lagi penampakan. Tidak ada suara aneh di malam hari. Seolah-olah semuanya hanyalah mimpi buruk kolektif. Tapi kami tahu, tidak sesederhana itu. Namaku masih tertulis dalam laporan forensik atas kasus Haris Nur Cahya, pasien yang dinyatakan meninggal lalu menunjukkan tanda vital, lalu menghilang. Tapi tidak ada bukti fisik. Rekaman CCTV, hasil monitor, bahkan surat kematian, semuanya hilang dari sistem. Dina berhenti bekerja 2 hari setelah kejadian. Ia mengirimkan pesan terakhir padaku. Randy, jangan percaya mereka. Gerbang itu tidak sepenuhnya tertutup. Kita hanya mengulur waktu. Sejak saat itu, dia tidak bisa dihubungi. Rumah kontrakannya kosong, seperti ditinggalkan terburu-buru. Dan aku masih di sini. Masih bekerja, masih diam. Tapi setiap malam aku mendengar suara napas dari dalam ruang pendingin. Malam itu aku menerima jenazah baru, seorang pria paruh baya yang meninggal karena serangan jantung. Prosedur biasa, catat, bersihkan, simpan. Tapi saat membuka pintu lemari pendingin, laci nomor 04 terbuka sendiri. Sudah beberapa kali aku lihat laci itu tertutup rapat, bahkan sempat dilas dari luar sejak kejadian Haris. Tapi malam itu terbuka sempurna. Dan di dalamnya tapi berbau, seperti napas lama yang masih tertinggal. Seperti ruangan yang pernah digunakan oleh sesuatu yang tidak ingin pergi. Aku hendak menutup kembali laci itu. Tapi terdengar bunyi detak jantung dari monitor ruangan, padahal tidak ada pasien hidup di sana. Bunyi itu sama seperti yang dulu. Detak lambat tapi stabil. Aku mundur. Saat itulah sesuatu muncul di layar komputer otopsi. Sebuah rekaman yang tak pernah aku simpan. Layar menampilkan wajah Haris, lebih tepatnya wajah sebelum ia menghilang. Mata hitam, mulut robek, dan senyum itu. Kau pikir ini sudah selesai, Randy? Aku hanya menunggu yang lain. Monitor mendadak padam, lampu ruangan berkedip, dan dari sudut lorong aku mendengar suara langkah pelan, seperti kaki yang diseret. Aku keluar ruangan, menyusuri lorong rumah sakit yang kini kembali sepi. Semua petugas tampak biasa. Tapi saat aku lewat, mereka menatapku. Terlalu lama, terlalu diam. Aku sadar, bukan cuma Haris. Makhluk itu, bayangan yang ikut dari dunia kematian, sudah memilih tubuh-tubuh baru. Manusia-manusia yang terlihat biasa, tapi matanya tak pernah berkedip, senyumnya terlalu lebar, dan mereka selalu hadir di malam hari. Di ruang IGD, di lorong menuju ICU, bahkan di dekat ruang rawat anak. Aku melihat satu persatu staf yang dulu ku kenal kini hanya bergerak seperti boneka. Tak ada kehangatan, tak ada suara. Dan aku sadar, aku satu-satunya yang belum diambil. Aku kembali ke ruang forensik malam itu. Duduk di meja. Menyalakan rekaman suara terakhir yang aku punya. Suara Dodi, satpam yang mengorbankan dirinya di ruang mayat lama. Kalau kau dengar ini, rumah sakit ini dibangun di atas jalur antara dua dunia. Dan mereka tahu siapa yang bisa melihatnya. Kau bisa lihat. Karena itu mereka menunggumu. Jangan masuk kulkas itu. Kalau kau masuk, kau keluar sebagai dirimu lagi. Aku matikan rekaman itu. Dingin menyusup ke laci nomor 04 terbuka lebar. Di dalamnya bukan kosong lagi. Terbaring, diam, dingin, dengan kain kafan yang sudah basah. Tapi matanya terbuka dan menatapku. Suaraku gemetar saat berbisik, siapa kau?
Tubuh itu tersenyum dan menjawab dengan suaraku sendiri, aku adalah kau yang tinggal saat kau memilih keluar. Sekarang, giliranmu menggantikan tempatku. Semua cahaya padam, ruangan bergetar. Dan ketika aku membuka mata, aku sudah di dalam lemari pendingin. Laci tertutup, dingin, gelap, nafasku tak terasa. Tapi pikiranku masih sadar. Aku mencoba berteriak, tapi tak bisa. Di luar, aku bisa mendengar suara seseorang berjalan mendekat. Lalu suara pintu besi dibuka dan laci ditarik. Seorang petugas forensik muda menatapku. Oh, pasien atas nama Randy Adi. Waktu kematian, pukul 3.07. Penyebab tidak diketahui. Dia menutup laci perlahan. Dan aku masih bernapas. Apakah benar berakhir? Jika